Yang cucian kemarin juga belum dibayar, hari ini saya nyuci lagi, tapi yang saya dapat apa? Saya dapat tai. Kita kalau udah miskin ya memang keluarga sendiri juga nggak memandang bahwa kita ini manusia yang punya hati dan perasaan. Kalian tahu, habis tamat SMA itu saya pergi merantau ke Malaysia. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Terima kasih karena sudah klik video ini. Nah teman-teman, sekarang saya ada di kamar ini karena sekarang saya lagi lipat-lipat baju ya. Ini kerjaan saya yang biasa saya buat kalau sudah saya ambil pakaian daripada pengering. Jadi saya sekarang sedang melipat baju. Ini sebenarnya udah ada sebagian yang digosok. Dan ini nih yang baju saya mau setrika hari ini. Nih, sama yang kemarin yang berjunta-junta itu udah selesai. Jadi sekarang saya cuma mau melipat ini, habis itu saya setrika. Saya lipati dulu biasanya baru saya setrika, guys. Nah, teman-teman, ini sambil saya melipatin baju ini, saya teringat satu cerita. Saya mau cerita kepada kalian. Tadinya saya nggak mau buat vlog, tapi gara-gara memandangkan saya sedang melipat baju ini, saya teringat satu cerita. Waktu dulu saya masih di kampung, waktu saya masih SMA ini. Masih SMA, saya ada satu kenangan. Kalau saya melipat baju begini itu, ya biasa lah ya. Nanti tunggu bentar, saya cerita dulu. Bentar, harus diambil apa ini namanya? Mood. Saya harus ini karena ini pengalaman yang nggak begitu menyenangkan, jadi kita harus lebih fokus dulu. Ini sambil saya, kalau kalian lihat saya mata ke kanan ke kiri itu karena saya melipat baju pusing-pusing gini. Nah begini ceritanya teman-teman. Dulu waktu saya SMA, saya pernah mention ya di video yang 2 hari sebelumnya saya upload itu, kalau kita itu dulu hidupnya nggak begitu senang. Saya ini bukan dilahirkan di keluarga yang kaya, jadi maksudnya kita itu hidupnya pas-pasan dan bisa dikategorikan miskin lah ya. Nah, jadi waktu saya SMA dulu teman-teman, ya, pernah menjadi ini tukang cuci gosok pakaian tetangga loh. Awalnya itu karena salah seorang tetangga memanggil saya karena kebetulan pada waktu itu dia mungkin nggak bisa menyuci pakaian mereka dan menggosoknya. Jadi nggak tahu lah dia itu iseng-iseng apa memang betul-betul membutuhkan tenaga saya ya. Waktu itu saya udah SMA, jadi saya udah bisa lah mencuci pakaian dengan bersih. Jadi tenaga saya udah mulai kuat teman-teman. Nah, saya dipanggil sama tetangga saya ini mencuci dan menggosok pakaian mereka. Jadi pada waktu itu saya pikir-pikir, ya udahlah, saya butuh duit. Saya perlukan duit untuk membantu biaya sekolah saya biar jangan tertunda-tunda, dan untuk misalkan kalau teman saya mau pergi ngajak saya pergi jalan-jalan keluar, saya itu nggak begitu membebani mama saya lah ya. Karena apa? Karena saya udah tahu keuangan memang pada waktu itu sangat krisis sekali, dan kalau saya minta juga, saya paksa juga mama saya nggak bakalan bisa kasih. Jadi dengan cara mencuci menggosok ini saya pikir, oh ya udahlah, saya mau dengan senang hati saya mau melakukannya. Apalagi cuma mencuci menggosok, saya nggak perlu naik bus jadi harus mengeluarkan biaya kan. Jadi ini nggak mengeluarkan biaya karena tetangga saya. Nah, saya mencuci menggosok baju pakaian mereka, pada waktu itu saya dibayar langsung. Dan ini kalau mereka tuh membayarnya itu sesuai dengan keinginan mereka lah ya. Mau dikasih berapa pada waktu itu ya udah dikasih lah, namanya juga saya masih itu anak-anak. Dan bukan aku yang bikin, maksudnya bukan saya yang mengasih harga kepada mereka, mereka yang mengasih harga untuk saya gitu, mau berapapun kasih lah. Nah udah satu hari itu saya cuci, habis saya cuci besoknya saya balik lagi saya setrika, dapatlah saya gaji. Nah jadi ini lama-kelamaan ini rutin menjadi tetangga saya itu menjadi sering manggil saya nyuci pakaian dan nyuci gosok mereka. Waktu itu bapak saya nggak tahu loh. Kalau bapak saya waktu itu tahu bisa hajar saya. Maksudnya kalau pada waktu itu saya masih sembunyi-sembunyi karena saya takut kalau ketahuan oleh bapak. Karena bapak nggak suka kalau kita buat begini ya. Tapi kayak mana lah mau dibilang ya. Udah memang hidup nggak mampu ya udah nggak mampu lah gitu. Jadi dalam waktu yang bersama juga bapak saya itu nggak suka kalau kita buat begitu gitu, nggak tahu lah kenapa, alasan tersendiri mereka adalah alasan bapak saya. Jadi singkat ceritanya di sini teman-teman, bukan satu orang tetangga saya ini aja yang memanggil saya untuk menggosok dan menyetrika pakaian mereka. Jadi ini jadi merembet lah ke tetangga lain. Nah jadi merembet ke tetangga lain, ada kira-kira 5 orang tetangga yang 5 orang kali ya, 5 orang tetangga, 4-5 orang gitulah tetangga yang memanggil saya untuk mencuci dan menggosok pakaian mereka. Nah ini saya bukan buat rutin setiap hari ya, itu karena mereka kalau dipanggil mereka saya mencuci, saya cuci, kalau dipanggil mereka saya menggosok. Nah disitulah saya dapat duit tambahan gitu. Di belakang cerita cuci gosok ini juga ada ceritanya tersendiri, kalian tahu. Dan inilah yang membuat saya
Berani meninggalkan kampung halaman, merantau jauh-jauh demi menukar demi merubah kehidupan ini, teman-teman. Nah, karena inilah saya nekat, modal kosong saya pergi merantau. Itu soal merantau nanti saya cerita di akhir video ini, makanya stay tune, kalian dengar sini. Memaksa saya. Nah, saya cukup terkilan juga kadang-kadang itu pernah saya satu hari saya mau butuh sekali duit ini ya, karena saya udah terlambat, orang tua saya udah terlambat membayar duit sekolah saya. Kalian tahu kalau zaman dahulu itu kalau kita terlambat bayar duit sekolah, kita itu di-strap di bawah bendera, itu menghormat bendera di panas matahari. Dan itu selain kita itu kepanasan, kita itu malu ya sama teman-teman gara-gara kita disuruh di luar gitu, nggak dikasih masuk ke kelas, kita nggak bisa mengikuti pelajaran karena kita terlambat membayar duit sekolah gitu, terlambat membayar bulanan, jadi kita nggak dikasih masuk ke dalam kelas. Saya dulu sekolah swasta, nggak masuk negeri. For some reason saya itu nggak masuk negeri, karena ini ceritanya juga ada kenapa saya nggak masuk negeri, karena saya terlambat mendaftar. Ya udahlah, orang miskin masuk ke swasta, kalian bayangkan lah bagaimana itu mau membayari duit biaya sekolah itu, cuma orang tua saya yang tahu. Saya membutuhkan, sangat membutuhkan duit pada waktu itu karena kita udah mau ujian. Kalian tahu saya berharap dengan mencuci pakaian ini, saya bisa mendapatkan uang, dan uang itu bisa saya duluankan dulu untuk membayar duit sekolah saya tanpa harus meminta kepada mama saya, karena pada waktu itu mama saya udah nggak, saya udah tahu pada waktu itu dia nggak punya duit lah bakalan. Nah jadi saya cuci 2 orang loh, saya cuci pakaian satu hari itu, pulang sekolah saya cuci sampai ke malam. Kalian tahu udah habis basah, nyucinya ini di rumah mereka ya teman-teman, udah habis kita basah kuyup, saya sambung lagi ke tetangga yang lain nyuci. Jadi dalam satu hari itu saya nyuci 2 kali, karena saya bantai juga membuat 2 kali ini demi mendapatkan duit ini, karena saya perlu ini untuk duit untuk besok gitu. Nah ternyata saya tunggu-tunggu sampai saya tunggu depan pintu mereka loh teman-teman, orangnya itu datang tapi nggak muncul juga. Dan akhirnya saya nggak dikasih duit gaji gitu. Anaknya yang bilang, "Kak, nanti kata mama ini duitnya besok dibayar," gitu. Pada waktu itu saya, ya Tuhan, kenapa harus besok ya? Sementara saya perlu duit ini. Ya udahlah. Di situ saya kayaknya udah merasa sedih ya teman-teman, karena saya udah dua rumah tangga saya cuci pakaiannya tapi saya nggak dibayar, dan besoknya saya harus pergi ke sekolah karena saya udah janji sama guru saya akan membawa duit itu besok. Jadi jangan di-strap, saya jangan harus dikeluarkan menghadap tiang bendera gitu, karena saya pengen belajar gitu kan, saya nggak mau di luar. Nah akhirnya ya udahlah, sampai ke sekolah saya kena strap lagi teman-teman, karena saya nggak bisa bayar. Nah itulah ceritanya. Satu, saya nggak, kadang-kadang itu tetangga bayar saya suka-suka hati, dan kadang-kadang itu mereka nggak bayar saya, sampai sekarang juga masih utangan. Dan satu ketika itu juga pengalaman saya cuci baju ini teman-teman, kalian tahu ini sangat sedih kalau saya ingat dulu. Tapi sekarang kalau saya teringat ini, saya sering cerita sama si Dedi itu saya ketawa. Nah dulu sedihnya itu begini teman-teman, nggak tahu lah, ini mungkin anak tetangga saya pada waktu itu mungkin lagi sakit ya, jadi kotorannya itu ya biasalah terberak gitu ya kan. Jadi saya nggak masalah sih kalau mau cuci harus cuci berak orang gitu, membersihkannya itu nggak masalah. Ya udahlah, kita namanya kerja, kita lakukan kerjaan halal ya kan, kita cuci juga kotoran orang, nggak masalah lah. Karena udah saya biasa juga, kadang-kadang itu saya nemuin juga kotoran anak di dalam baju, itu nggak masalah teman-teman. Tapi memang masalahnya di sini itu kotoran itu nggak diasingkan pada waktu saat saya mau mencucinya. Ini semua pakaian dikumpul di satu ember seperti biasa, seperti pakaian kotor biasa yang nggak ada kotorannya, tapi kotor dari keringat, kotoran daripada yang lain-lain lah gitu. Nah dimasukkanlah satu ember ini seperti biasa, saya akan rendamlah pakaian ini dengan deterjen dan air. Seperti biasa saya masukin semuanya tanpa harus saya belek-belek satu-satu, tanpa harus saya bukain ya, karena saya tahu biasanya itu nggak ada kotoran anak, karena mereka akan asingkan. Jadi kebetulan pada saat itu nggak tahu kenapa ini nggak diasingkan, dan itu bukan 1-2 pakaian loh teman-teman, banyak. Jadi seperti yang akan saya bilang tadi, mungkin anaknya lagi kurang sehat, apa nggak gimana, apa mereka terlalu nyaman dengan saya, juga nggak tahu bagaimana terjadi pada waktu itu. Oke. Jadi saya sudah rendam semua pakaian ini, masuk ke dalam ember. Rendamlah semuanya. Jadi pakaian yang tadi pakaian mereka, pakaian anak semua terendam lah. Akhirnya terendam sama tai, teman-teman, semua itu satu ember terendam tai. Dan saya menyadari ini semuanya ketika saya sudah cuci seperempat dari pakaian ini. Saya angkat satu celana ini, saya letakkan, saya mau sabunin. Ini apa? Saya angkat berlendir begitu. Saya pikir ini apa? Ini makanan. Saya lihat, oh my goodness, ternyata Saya buka satu demi satu itu bermunculan, bermantul-mantulan di dalam air. Pada waktu itu kalian tahu, saya meneteskan air mata.
Saya meneteskan air mata, saya sudah diutang. Ini baju, ini juga yang cucian kemarin juga belum dibayar. Hari ini saya nyuci lagi, tapi yang saya dapat apa? Saya dapat tai. Ya udahlah, jadi pakaian yang semua yang tadi yang tersisa yang di dalam ember ini dan yang tadi yang bagus ini saya ulang satu-satu. Saya lihat apakah masih ada semua ini kotoran. Mau saya tinggalkan, saya merasa nggak bertanggung jawab. Mau saya lanjutkan, saya nggak tahu lah, saya bisa mampu saya lanjutkan karena ini banyak satu ember ya. Kapan selesainya ini? Di mana ada kotorannya? Tapi akhirnya ya udahlah, saya jalani juga sampai saya malam loh selesai. Kalau kalian bayangkan sampai malam, daripada jam berapa itu saya malam ini, karena sekarang kalau baju ini semua udah kotor banget teman-teman. Bukan kotoran lumpur lagi, kotoran tai. Jadi saya harus buka satu-satu, saya cuci saya ini kan. Jadi itulah pengalaman saya, nyuci baju nggak dibayar, nyuci pakaian orang ada nya berendam dengan tai. Dan ini saya kalau cerita sama si Dedi saya ketawa. Makanya kata si Dedi, ya sudahlah, itu apa yang membuat kau sekarang seperti orang bilang, what doesn't kill you make you stronger ya. Itulah Mama Isabella, kalian tahu. Nah ada lagi satu ketika itu, satu pakaian ini saya harus bawa cuci setiap saya nyuci itu saya harus pergi ke sungai teman-teman. Dan kadang-kadang itu hujan deras, ya udahlah, berbantailah sama lumpur hujan. Saya juga nyuci, berkelahilah sama lumpur hujan. Jadi demi saya harus cepat-cepat selesaikan sebelum itu lumpur datang daripada atas mengotori tempat cucian kita ini. Karena kan kalau kalian tahu sungai itu berbukit-bukit begini kan, jadi kadang-kadang itu kotorannya, kalau kita hujan itu dia ngelongsor air lumpur itu ke bawah. Jadi untuk kalau udah saya lihat udah hujan itu saya harus cepat-cepat buru-buru sebelum itu air kotoran hujan itu ke dataran yang kita akan cuci pakaian. Nah gitulah. Kalau sekarang saya ke tahap yang sekarang ini, itu saya sangat bersyukur karena inilah dulu teman-teman saya rela meninggalkan rumah untuk merubah semua ini. Habis tamat SMA itu saya pergi merantau ke Malaysia. Dan di sanalah, dan pada saat saya tinggalkan rumah itulah mulai kehidupan saya itu, saya nggak tahu kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan pada waktu saya tinggalkan rumah itu, saya hanya berharap saya pulang, saya cukup duit, saya akan pergi menyambung kuliah. Dan setelah saya kuliah, saya bisa mungkin mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Maksudnya yang pekerjaan mungkin di kantoran lah. Pokoknya yang lebih nyaman dan menjamin kehidupan di masa depan begitu. Dan ternyata ya itulah, kehidupan saya berubah setelah saya pergi ke Malaysia. Saya bekerja di sana dan habis itu saya kuliah juga di Malaysia. Jadi saya kerja dan kuliah di Malaysia itu. Jadi saya menghabiskan waktu 10 tahun lah semua proses saya di Malaysia itu, dari mulai kerja sampai kuliah. Dan akhirnya saya ketemu si Dedi. Jadi kalau kalian mungkin ada teman-teman yang ketinggalan video ini, saya udah pernah upload cerita bagaimana saya awal mulai kerja dulu di video-video saya yang lama. Dan saya juga ada cerita dulu bagaimana saya bertemu dengan si Dedi. Dan di Malaysia lah, Batu Punca, di mana saya memulai kehidupan saya itu berubah teman-teman ya. Daripada saya yang dulu hidup melarat, dihina orang dan macam-macam lah pokoknya. Bukan orang aja, kadang-kadang menghina keluarga sendiri juga. Keluarga sendiri juga, kita kalau udah miskin ya memang keluarga sendiri juga nggak memandang bahwa kita ini manusia yang punya hati dan perasaan, kalian tahu. Baik itu keluarga, baik itu tetangga, baik itu siapapun, hanya beberapa orang saja lah ya yang mungkin betul-betul ikhlas mau itu betul-betul menolong kita gitu teman-teman. Jadi waktu di saat kita miskin itu kita tahu siapa teman, siapa lawan kita, siapa yang betul-betul menyayangi kita teman-teman. Kalau kita ini udah berduit itu semuanya palsu. Kalian percaya lah itu semua palsu. Orang mendekati kita ini karena berduit aja. Kalau kita udah nggak berduit itu mana ada orang mau, mana kebanyakannya orang pada lari lah. Lari sayonara, kalian tahu. Jadi untuk teman-teman, motivasi saya di sini, apalagi teman-teman yang masih yang adik-adik atau saudara-saudara yang memang betul-betul kalian mengalami hal yang sama seperti saya dulu, hidup susah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalian. Yang penting pokoknya kita ini harus usaha teman-teman. Yang penting kita ini pokoknya harus usaha. Apapun yang kalian lakukan nggak apa-apa lah, mau cuci gosok baju orang, pokoknya mau nyapu rumah orang, pokoknya kalian mau jadi kerja jadi apa aja pun, yang penting itu halal kalian lakukan lah. Karena kita nggak tahu kan kuasa Tuhan itu hidup ini seperti roda, kalian tahu, seperti roda berputar, seperti roda teman-teman, saya percaya itu. Intinya kita itu tetap usaha dan kita itu tetap berdoa ya, karena kuasa Tuhan. Kapan aja apa yang kita punya sekarang itu kapan-kapan pun bisa Tuhan tarik. Jadi janganlah kalian menyombong juga. Kalau udah nanti kalian kaya tiba-tiba pula, jangan pula kalian sombong. Nah gitu ya kan, kita ini udah di atas, jangan pula kalian lupa lihat ke bawah. Waktu di bawah kalian tengok-tengok ke atas, udah ke atas kalian lupa lihat ke bawah, bagaimana? Nah begitu. Jadi intinya di sini motivasi untuk saudara-saudara di luar sana, untuk adik-adik yang mengalami saya ini,
walaupun kalian sesusah manapun, kalian jangan salahkan orang tua kalian kalau memang kalian itu hidup hidup kita itu nggak senang dulu. Ini bukan salah orang tua, mereka sudah berusaha untuk membuat yang terbaik udah pastinya untuk anak-anaknya. Cuma ya bagaimana kalau memang takdir sudah menentukan kita kalau kita ini udah nggak mampu, ya udah nggak mampu, ya udahlah, terima. Tapi ada jalan solusinya, kita akan tetap berusaha dan semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita, jadi kehidupan kita itu bisa menjadi berkat ke depannya gitu. Jadi buatlah semuanya dengan ikhlas, teman-teman. Ada question, ada pertanyaan, ada pertanyaan. Nah, udahlah, kalianlah drop the comment kalau kalian memang penasaran atau pingin tahu apa yang kalian pingin tanyakan saya, tanyakanlah di daun komen di bawah ya. Bisa kalian komen di bawah, tanya. Jadi kalau misalkan pertanyaan itu saya rasa saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau pertanyaan itu mungkin saya rasa itu terlalu pribadi untuk dijawab dan saya belum bersedia untuk menjawab pada saat itu, nah kalian tunggulah ya sampai kapan saya menjawabnya. Tadi saya teringat cerita ini, saya mau sharing kepada kalian mengenai kalau saya itu dulu pernah jadi tukang cuci, tukang gosok pakaian orang itu. Ini bukan karena saya mau menjelekkan tetangga-tetangga saya yang dulu bisa jadi saya part-time boss saya lah ya, part-time boss. Jadi bukan mau menjelek-jelekkan mereka, tapi motivasi moral daripada cerita saya ini adalah walaupun kita sesusah mana kehidupan kita yang dulu, jangan pernah malu melakukan atau membuat kerjaan yang kalian, kalau kerjaan itu halal, lakukanlah. Kalau itu memang yang terbaik pada saat itu, yang bisa membantu kalian keluar daripada kesulitan atau kesusahan, kesempitan dana, kalian lakukanlah. Jangan pernah malu melakukan apapun yang halal demi untuk membuat yang terbaik untuk kalian gitu. Dan tetap semangat ya, karena hidup ini kita nggak tahu, kita mungkin sekarang di bawah, mungkin besok di atas, atau mungkin lusa kita ke bawah lagi, kita nggak tahu. Jadi tetap semangat dan tetap berdoa. Oke teman-teman, ini saya sambunglah dulu menyetrikain. Dan tadi saya ngoceh mengenai pakaian, cuci gosok pakaian orang, sampai saya lupa ini pakaian juga harus saya setrika. Ini kalian tengok nih, baju si Dedi juga, baju dalamannya ada koyak. Kita pakai koyak loh, mama juga suka pakai baju koyak, si Dedi juga suka baju koyak. Ya itulah, aduh, alahai. Udah sampai di situ dulu video saya ini ya. Semoga bisa menjadi motivasi, dan maafkan saya kalau memang ada yang tersinggung ataupun ada yang merasa atas video yang saya buat hari ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, saya sambung dulu menyetrika. Oke, bye.